Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan Ratu desa mana? Pak, desa apa? Desa Kemojaya, Pak. Kemojaya. Sudah lama kali kita ada komunikasi, sering komunikasi ya WA ya, ya WA. Jadi ini kalau saya katakan mahasiswa tangguh. Ismi apa? Ismi Syafika, Pak. Ismi Syafika. Ini wanita tangguh dan artinya tangguhnya begini. Ini maaf ya, saya ceritakan, boleh saya ceritakan. Kita baru pasti tunjukkan PA, Ismi pengen ketemu kan, pengen gitu. Cuma persoalannya setelah itu, yang pertama ya kondisi. Tapi kita bikin kebijaksanaan kemarin itu, bagaimana Anda membuat video pengenalan diri. Dan ini baru pertama kali loh video perkenalan diri itu yang saya buat mahasiswa. Dan pada umumnya dosen-dosen tertarik gitu. Jadi tertarik karena banyak dosen-dosen itu tidak kenal dengan PA-nya karena daring ini. Padahal kita PA itu kita punya kewajiban untuk membimbing PA, membimbing mahasiswa PA kita. Dan dari situlah saya dapat informasi sedikit ya, sedikit, tapi bagi saya sedikit itu berarti sekali tentang Ismi. Nah, karena saya katakan ini wanita tangguh, luar biasa tangguhnya. Iya kan? Artinya dalam usia yang masih muda bertubi-tubi cobaan, tapi terkadang ngeluh. Iya kan? Ketika saya lihat kontennya, kok down gitu loh. Pak. Iya, kok down. Jadi konten ulang tahunnya nih, saya lihat isi ulang tahun rupanya gitu. Saya nggak teringat saya ulang tahun itu. Akhirnya baca nggak ucapan selamat saya itu? Jadi di situ saya tahu kondisi Ismi gitu ya. Ya kita mari kita sama-sama kita kita ini. Lalu kemarin saya sengaja tidak beritahu Ismi gitu. Saya yang deposasi, kebetulan Sasi kan hari Sabtu Minggu pulang sih ya, pulang ke Danau. Ini kebetulan tidak ada jadwal seminar hari ini. Biasanya kan jadwal seminar di dosen, seminar, ujian sarjana. Pas kosong udahlah saya ke kampus saja gitu. Dan lagi ada beberapa permintaan, Pak bikinkan konten Pak tentang bulan bahasa. Ada nggak kegiatannya, saya katakan di kampus? Nggak tahu Pak, mungkin ada latihan. Kalau tidak ya udahlah panitianya, saya telepon panitianya, malam tadi yang 10 datang ya untuk memperkenalkan diri aja apa kegiatan yang tahu. Lalu saya telepon Sasi, kalau satu orang ya saya percuma aja datang ke kampus gitu. Dan saya ingin suasana kampus kalian tahu. Sasi rupanya telepon Ismi. Pernah ketemu kalian? Enggak? Pernah Pak, waktu itu Sasi jemput ibu di rumah sakit. Oh, waktu Sasi ya? Waktu ibu rumah sakit ya? Akhirnya Sasi pergi ya? Sama Anissa Putri Rahayu. Itu baru pertama kali ketemu? Iya Pak, malu-malu waktu itu. Nah, itu ya artinya gini, memang waktu itu kan saya sampaikan di grup ya, saya sampaikan di grup kan kondisinya, saya sampaikan, bahkan saya cari tahu karena memang saya menjaga juga. Saya kan nggak bisa, karena pertama sekali saya belum vaksin, yang kedua tensi saya itu belum stabil, jadi saya jaga-jaga gitu. Tapi saya risih lihat ceritanya Ismi gitu, karena saya kontak, akhirnya Abang Sidi datang ya, malam itu datang ya, Iya Pak. sama Iksan namanya, Abang Sidi itu ketua IMA tuh, dulunya masih ketua IMA, baru belum dilantik, masih jabatan nabi, dimisioner dia, apalagi datang. Baik, ini saya
pengen tahu lebih jauh, sebetulnya saya pengennya ke kampung gitu. Hmm. Benar, sekali kita ke kampungnya ya Sasi, gitu pengen tahu loh kehidupan kampung kalian, kehidupan sehari-hari. Sasi nggak tahu ya, dia ini punya adat karet. Jadi kalau Sasi bapak, kalau Ismi ini kerjanya juga motong karet, karena tuh ya lumayan ya ibunya ya. Iya. Sekarang gimana motong? Nggak motong lagi Pak, karena selesai Nggak. operasi nggak bisa. Motong siapa yang motong? Abang ipar. Oh, diupahkan sama dia. Iya. Nanti dikasih untuk keperluan Ismi seminggu gitu kan. Iya, iya. Sebetulnya ada berapa luas batangnya gitu? Kalau itu kan batangnya jangan tanah ya. Tak batangnya ada berapa batang? Sekitar nggak sampai juga Pak 500. Itu banyak ya. Tapi getahnya Udah tua. Kampung. yang satunya getah tua, yang satunya getahnya kayak tahu gitu Pak, encer. Jadi Kenapa? ringan gitu, nggak tahu Pak. Jenis getahnya itu Pak, karetnya. Oh, dari bibitnya. Nggak diupayakan diselingi gitu. Biasanya kita tua mulai ditanam orang muda gitu. Kalau sekarang kayaknya gitu Pak sama Bang Ipar. Kalau dulu kan di sini seminggu gitu Iya. kan. Abang Ipar untuk kakak, Iya. sama kakak. Kalau sekarang karena Ismi nggak bisa lagi kan jaga ibu, makanya Abang Ipar semua. 500 terpotong semua. Kalau sekarang sih kayaknya enggak Pak, sama Bang Ipar sehari ya setengah gitu kan. Iya. Terus besoknya sambung gitu. Oh gitu. Ya kan peremajaan namanya tanaman kalau memang sudah tua, ya kalau bisa kan peremajaan tidak seperti sawit. Sawit kan ditebang 15 tahun tebang, lalu menunggu lagi 4 tahun lagi baru penghasilan gitu. Itu dari tahun 1990-an lah Pak. 1980-an udah ditanam tuh. Iya, betul. Masih udah lama. Udah lama kan, berarti ada yang harus di peremajaan. Tapi kan menunggu nanti berapa tahun tuh karet kalau bibit unggul sekarang sampai dia bisa dipotong. Dulu ayah berapa tahun ya? 5 tahun kalau nggak salah Pak. Nah 5 tahun juga banyak kan. Nanti kalau disisip kan, sementara ini masih bisa disadap lah, katakan hasilnya belum masih bisa dipotong walaupun hasilnya tidak begitu bagus, kan bisa di peremajaan itu. Tapi luas ya, ada berapa hektar tuh? 1 hektar tuh kan berapa batang? 1 hektar lah Pak. Nggak banyak juga Pak. Oh begitu. Nggak Itulah sampai. peninggalan ayah. Ya itu kan dari nenek. Kalau dari ayah udah nggak ada lagi. Oh Udah itu banyak kejual gitu. itu peninggalan nenek. Nenek dari ibu. Nenek dari ibu, Kalau jatahnya dari ayah, ibu. kalau dari ayah udah nggak ada, semua udah dijual. Oh dari ayah nggak ada, ayah tapi apa juga dulu nanam juga. Ada juga dulu kan dari nenek warisan, tapi nggak ada Iya. lagi. Oh berarti Udah banyak ini dijual. warisan dari ibu. Begitu. Oke, jadi kakak ipar kerja apa selain dari motong? Biasanya kalau nggak kuli bangunan, kalau nggak cari ikan gitu. Kalau kan Oh. sekarang musim hujan Pak, jadi susah potong karet. Iya betul. Jadi hancur karetnya kan, nggak bisa nimbang gitu. Lah cari ikan kadang di sungai, banyaklah danau di sana. Di sana banyak danau. Apa masang muka atau apa? Apa namanya itu? Hawaii. Kalau di atau- sana namanya momuke Pak. Oh pukat, pukat. Oh iya. Itu pergi sore, pagi. Kalau biasanya itu makan aja sih Pak. Tapi Iya. kadang-kadang dijual gitu. Iya, Dari iya. sore sampai malam gitu. Hmm. Biasanya bang pagi. Berapa orang anak? Anak Kakak? satu baru Pak, umur 9 bulan. Oh umur 9 bulan. Kok tidak pernah dibuat kontennya? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada waktu Pak. Cuman ada sih Pak video-video di apa? Oh. Di HP gitu, tapi nggak ada dimasukin ke konten. Kenapa? Nggak ada Pak. Iya bagusnya kan gitu. Dia gini ya, ini itu banyak orang menganggap seolah-olah materinya itu harus edit. Padahal tidak juga. Saya bangun tidur, kebetulan momennya bagus, kalau pas ada HP, cucu saya ini. Tadi kebetulan saya berangkat tidur dengan saya, karena pagi pukul 3 subuh udah bangun di Aira, lalu nggak saya videokan. Aira tuh pada bulan ini sudah setahun,
Nanti ada konten channel dia khusus Tanggal berapa tuh Pak ulang tanggal tahun? 19. Kalau Sasi katanya tanggal 15. Saya sih tanggal 15 ya. Jumat ini. Jumat ini ya. Jadi Beda berapa hari kan? berapa hari? 2002 kan, beda berapa hari tuh? Kalau Di sini tanggal 6, Tanggal Sasi 6. tanggal 15. oh, 9 hari. nah ini saya buat cucu-cucu. Jadi pertama kan dokumentasi kita. Jadi apa yang mau kita bisa beri? Nggak ada. Kalau video gitu aja nanti kita hapus, hilang. Sekarang kan ada program yang video short pendek aja, hanya beberapa nggak sampai 1 menit gitu, Iya. 40 detik. Nah, pakai Photoshop juga boleh gitu. Bahkan saya punya cucu mungkin akan kembangkan ke TikTok kayak apa gitu, short gitu. Ini berbakat loh, apa, karena kemarin konten apa, Kenapa Pak? dapat konten udah 1.000 lebih ya. Terakhir saya lihat 1.200 Nah, apa videonya kejadian. Rizky Febian gitu. Cuma ketika load apa Nur Adi. lo Adi Kena apa film ya, sebenarnya nggak apa-apa sih Pak, tapi itu, baru tahu sekarang kalau itu nggak apa-apa gitu. jadi siapa yang menghilangkan? Ismi waktu itu menghapus, Oh kenapa? takutnya kena ke akun gitu kan Pak, makanya dihapus. Tapi katanya nggak apa-apa, cuman uang masuknya tuh untuk yang punya hak cipta gitu. Ya. Karena dia buat acara loh, dia punya acara khusus, acara masak load, Iya. lagi tren dia gitu. Dia punya acara khusus sekarang gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tiba-tiba sakit usus buntu. Kenapa? Itu hari Jumat tanggal berapa tuh Pak? Tanggal 27 Agustus kalau nggak salah. Selesai bangkit karet gitu. Terus Ismi makan mie 1.000, mie intermi. Terus minumnya minum TS. Pas itu Ismi masih sehat Pak, masih bercanda-bercanda sama teman kan di WA. Tiba-tiba aja tuh Pak sakit. Suka pakai cabai. Ya. Oh, pantasan. Anak saya juga begitu. Anak saya perempuan suka makan cabai, suka pedas-pedas. Bahkan ada makanan yang dia anggap lebih enak karena pedasnya gitu. Bahkan kalau dulu sekolah saya dengar kabar sekolah kuliah di Bandung atau di Jakarta, bahkan dia mencoba yang lebih tinggi, level lebih tinggi gitu. Kuat nggak gitu. Akhirnya kena terbunuh juga. Saya hampir setiap hari makan rujak yang pedas gitu di rumah. Kan banyak buah-buahan di dekat rumah, jadi itulah makan rujak. Barulah. Ya, Tapi perlu ini kan kita punya usus lemah ya. Kalau kita makan rujak atau makan apa perlu ada penyimbangannya. Sama dengan saya, usia saya sekarang ini, kalau saya tidak makan buah atau makan jelly, pasti tuh buang airnya susah. Karena udah terlalu keras dia. Jadi sekarang gimana tuh? kemarin sempat dibawa lagi ke rumah sakit karena apa, ngangkat ibu kan, Iya. sama ngangkat keponakan, jadi makanya drop. Alhamdulillah nggak terlalu Kamu nggak mau pakai semacam korset? Kenapa? memang nggak tahu Pak, memang nggak pakai. Dia maunya pakai kayak korset dulu supaya dia kan, anak saya kan di situ asal mulanya sampai tanggal jahitannya, kemudian 2 kali operasi loh. Operasi pertama 3 bulan, setelah itu kayak bola kasti di depan, di apa nih, kalau dikatakan oleh dokter itu dia hernia, kategorinya hernia. Lalu kan kita ada di perut itu kan ada alas, ada kayak apa ya, kayak selaput mengalas, dicopot ya. Akhirnya dioperasi lagi, ditempel. Dan tidak perlu, tidak, saya ya namanya karena dia punya keponakan, dia suka dengan anak-anak kecil, ya kadang-kadang ya nggak bisa juga kita larang-larang, dia juga gendong-gendong yang berat-berat.
anaknya juga nggak mau tenang. Jadi sekarang nggak apa-apa. Sekarang alhamdulillah kata dokternya udah membaik, cuman kan harus istirahat aja katanya, tapi mau gimana lagi Pak. Ya artinya upayakan makan jelly. Ya artinya mungkin jelly itu dampaknya juga diet ya, diet kita. Jadi sebelum masuk makanan yang keras, makan jelly supaya pencernaan kita itu tidak terpaksa. Kan usus itu disambung. Ismi lihat ususnya berapa dia potong. Dikasih kemarin terus dikubur pas sampai rumah. Oh begitu. Berapa senti? Lumayan panjang Pak, Iya. lebih lah dari. Kalau anak saya itu tinggal selaput lagi, tinggal kulit luar dari usus lagi. Jadi kalau seandainya terlambat pecah. Kalau sini masih bengkak katanya, infeksi mau pecah katanya, makanya dioperasi. Kemudian dari operasi ke mama mana sakit dah lama ya. Udah dari 2011 sebenarnya Pak, tapi Iya, artinya dari 2011 itu udah stroke. ya Cuma stroke bisa berjalan. bisa ngomong agak sulit dari 2011. Iya. Berarti stroke ringan ya. Makin lama makin itu Pak, makin parah, apalagi semenjak ayam meninggal gitu kan. Oh jadi waktu mama tuh stroke ketika ayah masih ada. Udah. Itu 2011 tuh itulah karena kebun dijual-jual gitu. Kami renovasi rumah, jadi Dijual itu kenapa? Untuk apa? Kebutuhan apa? untuk bangun rumah Pak, jadi banyak ruginya gitu, daripada apa bangunannya tuh nggak selesai tapi ruginya ada banyak sama tukang. Tukangnya siapa? Tukangnya kan diganti, nggak tahu kenapa Pak, ada masalah terus gitu. Oh begitu. Artinya tidak pada tukang yang tepat. Sebenarnya pengalaman tukang tuh kalau melihat rumah saya juga belum selesai. Bahkan ada tukangnya kerja setahun. Tapi ya karena saya bertahap ya. Oh dari situ. Jadi itulah banyak pikiran, jadi mulai kacau. Ayah tiba-tiba juga dipecat karena Dari? waktu itu kan ayah guru MTS Iya. di sana. Tinggal 3 orang Muridnya muridnya, jadi kan itulah. bukan dipecat Iya, karena apa? Tapi berhenti. karena betul bukan dipecat. Ya karena kondisi sekolah. Sekolahnya akhirnya gimana? Ditutup. Ditutup. Harusnya tuh yang nggak lolos dari SMP kan dioper ke MTS biasanya gitu, Iya. tapi pihak SMP tuh ngambil semua gitu, jadi nggak ada yang masuk MTS. Oh pembagian itu. Di kampung tuh biasanya gitu. Iya benar. Kadang-kadang kan harus ada kerjasama. Kayak di kota juga sama. Arti kalau misalnya daya tampung diperbesar di negeri, ya swasta nggak bisa terima, nggak dapat jatah gitu. Iya. Karena orang kan ingin sekolah yang gratis. Siapa yang mau bayar sekolah? Kecuali sekolah swasta yang kualitas. Orang mau bayar gitu. Misalnya sekolah-sekolah yang IT plus gitu. Orang mau bayar. Iya. Tapi kebanyakan menengah ke bawah, bagaimana ininya supaya masih sekolahnya gratis. Berarti dari situ ya. Dari situ terus jual-jual tanah, ikut banyak lah ikut ditipu gitu sama orang, sama temannya. Kan nanti ya atau Pak ikut di Sukamaruni banyak lah pelatihan apa gitu kan. Iya. Jadi itulah ibu banyak pikiran karena ya gadai Honda gitu. Salah gaul ya. Salah gaul ayah jadi sebetulnya begini, itu bukan aib. Kalau saya kata bukan aib, tapi itu pembelajaran berarti bagi Ismi. Dulu ayah saya pernah begini dan berarti salah langkah, saya jangan sampai diulang lagi. Nah ibaratnya kita kalau tahu keledai yang di depan itu masuk lubang, kita yang di belakang jangan masuk lubang pula. Investasi gitu Pak, jadi orang tuh janjikan Iya. gaji segini ya, Iya, dapat benar. gajinya 40 juta gitu kan, 40 juta sebulan, 10 Iya. juta sebulan. Sebenarnya kalau kita mikir kan nggak mungkin lah kita Nah santai benar. santai bisa dapat segitu kan. Di kota-kota besar ini orang banyak cara orang mau menipu, baik cara. Karena itu kita hati-hati, ya hati-hati kita. Baik, sudah. Jadi ketika
ketika bapak masih ada, mama ada stroke. Heeh. Jadi habislah harta bapak jual-jual, juga bapak kena tipu. Eh, Terakhir bapak meninggal, tambah lagi pikiran mama. Iya. Bapak, Tambah banyak masalah dari situ kan. iya, Di sini juga SMA-nya merantau, termasuk merantau gitu. Agak jauh dari kampung, kan Iya. ya kos di sini. Iya. Makanya juga banyak pikiran. Tambah lagi kakak sakit-sakitan di kampung. oh kakak sekitar pula. Dari apa tuh Pak? Dari kecil. Oh kakak tuh begitu. Iya. Sakit apa? Suka kesurupan kadang Pak. Kadang suka menung-menung sendiri gitulah. Sekarang nggak lagi. Sekarang ya kebawa sama sifatnya Pak gitu. Nggak pernah diruqyah. Nah sering gitu Pak. Jadi? Ya, nggak ada juga aslinya. Jadi kayak gitu lah. Tapi tidak punya anak ini mungkin kurang ya. Ya susah lah dibilang Pak. Oh begitu. Bilang katanya. Nah, kadang-kadang kan begini, ada tipikal. Nah ini juga perlu juga Ismi. Dia mungkin persoalan dia tuh orangnya mungkin tipenya introvert, menyimpan semua masalah yang dia pikirkan gitu. Mungkin melihat keadaan bapak, keadaan mama, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa, jadi nyimpan gitu. Nah itu yang penting, yang harus dihindari, yang harus dihindari. Baik nih, habisan operasi berapa hari? Ini mama ke rumah sakit. Pas 2 minggu Pak. 2 minggu ya? Ibu langsung ke rumah sakit. Ibu 2 ke minggu rumah sakit. selesai operasi kan masih belum kuat jalan. Iya. Terpaksa bawa ibu ke rumah sakit. Nah itu lagi juga saya pikir orang baru siap operasi lalu ambil tindakan, nggak ada yang ngantar. Ngantarnya nggak ada yang bisa ngantar. Nggak ada yang bisa Makanya ngantar. ini rental. Iya, rental mobil. Waktu itu ibu masih bisa berjalan. Udah nggak bisa ngomong aja juga nggak bisa. Jadi ngangkatnya dari mobil? Minta tolong sama apa tuh abang ipar sama apa tetangga. Tapi ada ibu ada kan? Yang punya mobil dulu yang ngantar sini siapa? Biasanya paman. Karena paman kepala desa kan jadi jarang di rumah Pak. Oh, karena sibuknya itu. Paman di sini juga banyak yang apa stroke ringan juga Pak, keturunan gitu. Oh, keturunan begitu. Harganya. Ada juga yang tinggal di Tanggerang jadi nggak bisa pulang kampung. Ada juga mobilnya tapi nggak bisa pulang kampung. Iya. Nah sekarang udah mulai stabil. Cuman bisa duduk aja sekarang bengkak Pak, nggak tahu kenapa. Iya karena itu tadi sering senam. Saya katakan ke Mas Adi. Sebelah bengkaknya. Iya sering senam. Bisa jadi itu nanti pengaruh karena duduk. Bisa jadi ada pengaruh dengan ginjal. Senam dan minum air putih. Mama tuh suka minum air putih. Nggak apa-apa. Buang air dia sering nggak ada masalah. Ya kata dokter pembesaran jantung. Oh, jantung. Lagi ke lever. Alhamdulillah itu bisa apa? Udah bisa bicara. Enggak, maksudnya makan lancar gitu. Tapi minumnya nggak mau. Kenapa? Nolak terus. Atau Pak batuk rasa minum gitu. Ya alhamdulillah lah. Nah, karena kemarin pas kuliah dengan saya melihat kok Ismi ini berakhir matanya ada apa gitu. Itu kemarin setelah habis kuliah saya cek Ismi gitu, ada apa gitu. Kuliah minggu kemarin saya lihat di video kok Ismi ini lagi nangis, ada apa gitu. Lalu kenapa kok mau sekarang memaksa ketemu dengan saya gitu? Nggak ada Pak, malu aja bapak ke sana ke rumah. Nggak ada masalah. Nah saya kan perlu tahu, artinya ya paling tidak kalau saya di orang YouTube perjalanan itu kan bisa ini, tapi kan saya nggak mungkin, anak-anak saya nggak mau melepaskan saya naik Honda gitu, naik mobil. Saya katakan karena saya tahu daerah itu jalannya rusak karena itu kan gitu juga ya, gelombang. Kebetulan di Lubuk Sakat itu ada teman anak saya gitu, karena saya tuh kredit loh ke sana. Jadi ngantarkan ke sana ke Lubuk Sakat, Lubuk Sakat itu kawannya yang mengkreditkan gitu. Kawannya beli cash ke anak saya barang, ada sebagian dari masih tinggal di rumah gitu. Apakah tas atau pakaian, nanti ke orang-orang yang dia tahu, orang-orang kapan ya dia kreditkan gitu. Nah, lalu apa? Jadi tidak buka usaha.
Kenapa? nanti terbengkalai takut. Ya jangan sampai buka usaha yang kalau bisa jualan kayak tadi itu kan memakan waktu. Warung tuh enak loh, cuma kalau kita memang fokus ke sana. Ya, artinya kita sibuk. Saya pernah buka warung, saya pernah catering, udah dosen nih, pernah buka, karena saya ingin coba aja gitu. Orangnya ingin coba gitu, pernah catering, pernah buka warung, dosen semua tahu. Saya buka kafe 24 jam di Pandau. Buka warung kafe ya namanya, kalau katakan kerennya kafe lah, warung makan lah kayak gitu. Jadi saya kerjasama dengan orang yang masak nasi goreng, orang Aceh. Orang Aceh dia kebetulan dulu katanya dia sedikit kerjanya sedikit agak menyimpang, penjual ganja dari Aceh itu, karena dia stres di Aceh, kedai kopinya dibakar, dihancurkan orang. Akhirnya dia lari kemari bawa dengan modal ganja 1 bantal, lalu dia terkenal sebagai ratu ganja di Pandau. Lalu ketika dengan saya dia mau berubah, dia jualan adik-beradik itu nggak pernah. Jadi memang ya saya kalau pulang ke rumah itu jam 2 malam udah tutup, udah aman rasanya, baru saya pulang jam 3 malam, jam 2 malam gitu ya. Jadi apa namanya, Ismi kalau buka usaha pikirkan gitu. Lalu apa kendalanya di kuliah? Karena apa, urus ibu keponakan, terus Ismi lagi yang diurus gitu kan. Iya. Makanya waktu istirahat nggak ada gitu Pak. Oh, 2 istirahat ya. Belum lagi mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu. Tugas kuliah itu banyak dari Pak Safrian. Enggak Pak, maksudnya mencatat materi gitu, mau buat ringkasan di catatan gitu. Oh. Nggak ada waktu jadinya. Jadi kira-kira berlanjut nggak kuliah? Kalau umpamanya karena ngeluh ya Pak, karena capek kan Iya. mau berhenti ya Pak Ismi kan. Iya. Karena saking capeknya dengan keadaan dan kondisi. Tapi kalau dipikir-pikir perjuangan untuk masuk ke sini tuh sulit Pak, jadi nggak mau nyanyain gitu Pak. Ikut kuliah tuh kemarin kan tanpa sepengetahuan ibu. Udah lolos baru ibu tahu gitu kan, emang udah niat mau kuliah, masa harus disia-siakan gitu. Tapi kalau saya melihat itu bersyukur sekarang nih. Orang pas sudah berhasil kuliah baru dapat tantangan. Iya. Ismi itu sekarang pun udah dilatih, tantangan udah dilatih, tinggal lagi dapat nggak melewatkan tantangan itu. Kalau dapat melewati tantangan ini, yakin Anda jadi orang sukses. Amin Pak. Ya begitu. Iya. Nah, karena itu Anda juga harus pada partner. Partner itu arti partner tempat Anda curhat, tempat Anda yang jangan sampai salah partner gitu. Sama Sasi Mat tadi ya, Sasi sama jangan sampai salah partner, teman gitu ya. Ini kalau saya lihat di konten Ismi justru sudah punya pacar saya lihat. Iya kan? Buka sendiri kan? Ini anak kecil-kecil udah punya pacar, tapi nggak apa-apa, itu normal loh, itu normal, itu tandanya kita orang normal. Karena ada masa orang yang tingkat pubertasnya itu arti karena itu kan hormon dari tubuh kita, hormon di tubuh kita itu normal loh katakan. Cuma terkadang jangan sampai salah jalan, itu aja, jangan sampai salah jalan. Kalau itu dijadikan motivasi gak ada masalah Ya, banyak juga ya. pesan dari ayah kan. Iya. Saya dengan ibu kuliah pacaran loh. Pacaran itu tapi kami nggak pernah, ibu nggak pernah nyontek ke saya, malah saya IPK-nya tinggi. Jadi pernah cerita ada teman itu bekas suaminya bekas wali kota, nggak salah saya sebutkan, bukan baru suaminya. Kami datang ujian terlambat, itu ujian logistik. Jadi hanya ada kursi, kan biasalah kalau namanya kuliah, kalau ujian lebih banyak cepat itu kan yang di belakang penuh. Ada di depan tinggal 3 kursi, di depan sekali nih, di depan dosen, di depan sekali.
Saya datang, saya duduk di tengah, ibu di sebelah kiri saya, yang teman ini sebelah kanan. Tahu nggak nilainya? Saya dapat A, yang satu ini dapat B, yang ibu dapat C. Karena yang ini dia lihat jawaban saya gitu. Yang si ibu nggak mau. Karena itu dia memang murni dengan nilai dia. Memang dia dengan karakter dia orang kalau kita pacaran dia tidak sebagai fotokopinya saya. Begitu. Jadi wajar kok kalau yang seperti usia ada itu wajar tuh pacaran. Cuma jangan sampai terlena. Ibaratnya gini, kalau alur utama kita tuh apa? Ya, Ismi punya alur, kalau dalam garis sastra itu punya alur utamanya menyelesaikan kuliah. Ini alur sampingan loh. Jangan sampai alur sampingan ini lebih dominan gitu. Tapi utamanya yang penting. Ibu tuh jadi alur sampingan. Memang itu tugas kita sebagai anak ya. Artinya bukan tujuan, itu suatu tantangan kita. Tantangan kita pertama bersyukur kita bisa diingatkan oleh Allah untuk kita mengabdikan itu. Alasan Ismi kuliah itu juga karena dia tuh Pak. Itu tadi. Maksa cari usaha, cari katanya beasiswa, jangan putus asa. Benar. Ismi kan nggak mau kuliah kemarin tuh karena ibu udah sakit. Iya. Jadi kalau misalnya Ismi sekarang ini melihat susah, misalnya katakanlah ya, mudah-mudahan tidak, karena yang soleha lah gitu, susah mengurus ibu. Coba tanyakan betul dari hati-hati, misalnya kalau ibu udah bisa bicara, misalnya sekarang sama tetangga apa, bagaimana juga ibu itu susah mengurus Ismi itu kecil. Jadi kita tuh dibalikkan oleh apa? Dibalikkan oleh Tuhan. Oh, kamu tuh kecil dulu ketika mengurus lebih parah lagi dari ngurus ibu. Bersyukur sekarang nih. Kalau dibilang geli atau capek ya Pak pasti gitu kan, tapi kalau dipikir-pikir apa yang udah orang tua kasih nggak sebanding apa sama yang kita kasih. Benar begitu. Jadi jangan sampai gara-gara apa gengsi kita nak ngurus ibu gitu ya, atau malu kita ngurus ibu. Emangnya kita ada bisa memilih ibu kan? Tidak. Gitu. Kapan lagi kita gitu. Saya di rumah ini, mohon maaf nih, itu bicara keluarga sebetulnya, bukan arti membanggakan diri, tidak. Kami tinggal satu orang lagi orang tua, ibu mertua saya pesan ke ibu, kesempatan Anda untuk mengabdi ke orang tua saya jangan diurus. Saya pandailah secara saya makan bagaimana, itu utama kan lah orang tua itu. Bahkan ini terlalu pribadi saya katakan, saya berpindah kamar mama, jadi supaya tahu ketika dia teriak orang tua saya tidak bisa lagi turun di tempat tidur, sudah sama lemah kaki usia ya, tapi dia mau makan, mau kita kasih bel, jadi kapan saja dia tekan tinggal tekan bel gitu. Nah ini juga bisa tiru itu, dibeli bel, tinggal nanti kalau mama apa ada dia tekan bel gitu, pegang bel, saya tekan, jadi orang dia tahu gitu. Kurang tidur juga sih itu Pak, kalau malam gelisah gitu kan, sebentar-sebentar bangun tengok perut ibu masih gerak atau enggak gitu, terus makanya kurang tidur, capek, kalau kuliah enggak konsen gitu, makanya kayak gitu. Tapi bersyukurlah, katakan saudara sini, bersyukurlah, jangan patah semangat, ya. Tapi juga jangan pula memanjakan otak, hati tidak berpikir. Ini tantangan loh. Ibaratnya ini pagar, tantangan itu pagar kita. Bagaimana kita dari pagar itu kita bisa lewat. Itu yang harus dipikirkan. Di sini itu harus dipikirkan itu. Jadi misalnya kayak usaha tadi, usaha bagus. Cuma usaha yang seperti pada kata Sasi itu, yang tidak mengganggu kuliah itu apa? Misalnya ya tadi kalau memang berbakat kredit. Udah pernah coba dulu tuh Pak? Udah pernah. Tapi susah menagihnya ya. Iya, ini orangnya. Iya, enggak menagih. Membelinya oke. Makanya Ismi itu lebih suka di kebun gitu. Oh gitu. Di kebun. Kan juga pengrajin atap Romeo dulu Ismi. Oh gitu. Di belakang rumah banyak atap Romeo. Makanya sama ibu dulu sama ayah kami nganyam. Nah sekarang kan begini, Ismi ini contoh-contoh. Janganlah di situ misalnya.
Ismi tadi pengrajin, ada nggak pekerja di sana? Jadi adik jadi penampung gitu. Karena atap bio itu nggak payah orang cari. Ada orang mau membuat kafe, orang perlu atap bio, tinggal pemasarannya di IG gitu. Susah Pak, soalnya Satu lembar berapa? satu lembar Rp150. Kalau kita upahkan berapa? Ismi nggak pernah upakan sih, cuman kalau dulu Ismi nganyang Hmm. jual 100 lembar atap itu dapat 150 gitu. Ya, Dipotong 100 atap itu berapa hari? seminggu. Kalau Ismi apa bisa lebih kalau rajinnya. Iya, artinya kan di sela-sela sekolah ya. Pulang sekolah biasa SMP dulu. Berarti kan tahu 150. Ya, maksudnya kalau memang ada pesan dari orang kan kita dapat berapa gitu. Sekarang yang mangkasnya pula nggak ada Pak, tukang pangkasnya. Itu yang susahnya. Oh, Kalau begitu. rotannya 15.000 untuk 50 lembar. Tapi pengrajin itu masih ada. Ada, tapi kalau untuk diupahkan apa? itu Ya, sekarang lepaskan. gini, pengrajin itu ada misalnya ada sini ada berapa kekuatannya, di sini ada berapa kekuatannya. Ada sebut Misalnya masing-masing. oke, jadi kalau saya mau perlu saya beli ya gitu. Hmm. Anda jual berapa? Buat standar harga lah. Kalau misalnya harga 150, oke, kita jual 200. Jadi jasanya dikit 50. Nggak laku Pak. Kenapa nggak laku? Karena 150 itu udah tinggi tuh, udah mau orang beli gitu. Itu kan di sana. Tapi kalau orang kota kan tidak. Orang kota ini lain loh Mi. Orang kota ini kadang-kadang yang aneh-aneh aja. Kalau ada ke kota besar, ke Jakarta, tanaman yang menurut kita tuh bunga-bunga yang suara itu bisa jutaan harganya. Jadi kalau dalam kampus kita seperti ini bisa jutaan, malah mudah dikembangkan gitu. Dan itu saya pernah, anak saya ikut kerja dengan kawan kosnya, pilot tuh punya beli rumah baru, dia minta tanam taman gitu, taman bunga sekalian. Itu kontraknya 2,5 juta. Kontraknya dia 1 hari selesai. Bunganya apa gitu. Nah, ya anak saya pun heran juga, kaktus semuanya gitu. Jadi jangan berpikir seperti orang kota apa. Orang sekarang ingin buat kafe, ingin atap pembio. Atap itu dari mana? Ada Pak. Orang kan bingung cari atapnya. Tapi kalau kalau perlu atap, tinggal kontak kita. Di sana banyak kebun Nah, artinya itu betul, tapi pengrajinnya ya. Misalnya ini kita tahu ada pengrajin. Sama juga misalnya yang kampung, penampung kambing. Jadi kita tinggal jadi perantara, pedagang perantara, tahu nggak pedagang perantara? Jadi misalnya kalau ada di kota ini, misalnya sendiri tahu ada peternak kambing yang memang dijual kambingnya, tinggal orang dijual sate kambing, tinggal kontak. Kalau perlu kambing Pak, telepon saya, mana tahu saya ada. Jadi tinggal kontak kita. Itu yang jasa seperti itu. Bahkan saya ini pernah jadi makelar loh, makelar tanah, dosen juga. Jadi aneh-aneh kerja saya, ngaping tanah, nggak ada modal, pernah jadi pemborong. Saya pernah jadi pemborong. Dan orang nggak tahu bahwa saya ini jadi pemborong. Gitu. Pernah. Jadi saya ingin belajar, ingin tahu. Ya, kalau di tanah misalnya seperti di Ismi, ya, ini enak nih. Tapi memang rezeki harimau. Saya beberapa kali gagal juga ada. Saya dapat untung jadi makelar itu dapat untung 54 juta. Jadi dia bagaimana reformasi 98, 95 apa dapat untung saya 54 juta. Tinggal ada orang jual tanah, misalnya kebun, ya, ada tanah mau dijual, berapa mau jual Pak? Lalu kalau ikhlasnya berapa? Lalu kalau saya jual kelebihan dari itu gimana dapatnya saya? Tinggal itu aja. Orang kota kan sekarang payah mencari kebun. Kadang-kadang orang kota tuh bukan karena dia ingin jadi petani, ingin cari tempat rekreasi. Jadi ada kebunnya, ada apa gitu. Sekarang di kampung tuh berapa 1 hektar? Orang menjual kebun, apa tanah kosong. Kalau di pinggir jalan ini biasanya mahal Pak, kan juga Pak. Coba nanti ditanya gitu. Ditanya Kalau gitu. dulu ibu beli di apa di Sail, dekat Sail sana. 30 ya Bang.
3 sampai tidak tahu Pak, 9 juta nih. Kalau sekarang dijual udah 30 juta katanya, tapi nggak laku-laku. Oh iya, iya memang kalau tanah itu begitu. Dulu saya beli tanah di Murah. depan rumah saya itu 6 juta. Saya lepaskan ke kakak saya 6 juta. Sekarang tawar orang 300 juta, nggak mau kakak lepas. Itu benar. Jadi investasi itu benar. Gitu. Jadi itulah yang ini ya. Coba sekali lagi bersyukur kita ketemu dan kita sering chat WA gitu, dan apa keluhan ini sampaikan juga ke saya, jangan sampai malu. Dan ini kurang punya jam berapa ya? Bentar lagi ya, kita 9:30 sekali lagi kita punya ya. Sekali lagi saya tentunya di sini sudah saya bicarakan dengan Pak Mangatur juga, dengan yang lain juga. Kemarin kita bicara juga dengan Sidi. Ini mohon maaf nih, karena begitu prihatinnya kita. Nah, ini di sini yang muda sudah luar biasa cobaan. Pak Mangatur pesan tadi, Pak Mangatur pesan. Ada juga Pak Mangatur di atas. Oh iya, lu datang fakultas lewat depan ini, terus nanti ada kantor di ujung jalan ini, fakultas namanya, parkir di samping itu ada parkiran, masuk parkiran di itu lantai 2, tanya satpam ini Bapak Mangatur, terus lantai 2 sebelah kiri, sebelah masuk sebelah kanan, sebelah kiri pas naik lantai 2 ketemu sebelah kiri. Pak Mangatur, kita perlu di Pak Mangatur tanya sampai beliau ya, beliau lagi ngajar online sekarang, lagi UTS. Ada yang mau disampaikan? Hah? Ya, saya udah pengen ke kebun, tapi pengen ke kampung, mana tahu nanti musim durian, ke tempat Sasi, ke tempat Di Ismi. belakang rumah sini dulu banyak kok Pak, tapi dari Jepang. Takut kena rumah tetangga kan. Oh gitu, orang tua punya. Iya, ini pohon durian banyak banget. Yang penting itu satu, yang kedua aset yang terakhir jangan dijual Ya. ya, bertahan dari situ dulu. Sekarang ada berapa karet kan, sekarang kan apa fluktuasi ya, ada naik yang bagus, ada sekarang bagus, sekarang sawit yang bagus Yang mahal sawit. Ya. Kalau karet juga alhamdulillah Pak, stabil. udah ada yang 10.000, ada yang 9.000, jadi udah kayak 2017 lah. Kalau 2017 kalau nggak salah ada yang 6.000, yang sisanya masih sisa. Ya kalau sawit bagus, cuaca bagus, yang penting itu dihemat, dipisahkan. Apalagi sekarang kan ada ibu nih, ada yang sudah ada sakitnya, jadi ada safety-nya, jangan sampai habis, duit habis. Meskipun sedikit dicicil, bisa ditabung ya, Ya. ditambah rekening ibu itu lagi. Oke, terima kasih. Iya Pak, kesempatannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak direkam tadi Pak.